Udah ya? Oke, selamat pagi anak-anak semua. Di sini Pak Rai lagi jalan-jalan, udah mau center ya, sambil saya mau memberikan pembelajaran sambil Bapak mau sambil lihat-lihat. Jadi semangat tetap pada anak-anak sebelum selanjutnya dari Bapak ini saya tutup pembicaraan Bapak. Semuanya Bapak harus sehat-sehat dan semuanya tidak ada kekurangan walaupun kita dalam dan mengalami musibah bencana tetap di rumah ya. Oke, sebelumnya ya kita harus standby untuk pembelajaran hari ini. Bye bye. Selamat pagi buat anak-anak kami yang kami kasihi. Selamat ketemu kembali di sesi pembelajaran yang kedua, mata pelajaran ekonomi, minat dan lintas minat. Terkhusus pada pagi hari ini, Bapak akan mengampu mata pelajaran untuk kelas 11 IPS. Jadi, materi yang akan Bapak jabarkan pada hari ini adalah menyangkut tentang laporan perubahan modal pada perusahaan jasa. Laporan ini merupakan kelanjutan daripada laporan sebelumnya, yakni laporan tentang persamaan dasar akuntansi dan laporan rugi laba. Oke, langsung aja kita membahas tentang pelajaran pada pagi hari ini menyangkut laporan perubahan modal atau disebut dengan laporan ekuitas pada perusahaan jasa. Laporan modal atau laporan ekuitas yaitu laporan keuangan yang menyatakan tentang keadaan perubahan modal perusahaan yang terjadi sebagai modal akhir dari modal awal pada periode sebelumnya sebagai akibat terjadinya transaksi-transaksi pada periode tersebut yang selain berpengaruh pada perubahan modal juga berpengaruh pada perubahan aktiva, beban, utang, dan pendapatan untuk periode berikutnya. Sebagai catatan buat anak-anak bahwa laporan ekuitas ataupun disebut dengan laporan perubahan modal dapat dibuat setelah dilakukannya pembuatan laporan persamaan dasar akuntansi dan laporan rugi laba. Sebagai rumus daripada laporan persamaan dasar laporan perubahan modal, ya ini tengok kita lihat tanda panah di bawah ini, yaitu modal akhir periode sama dengan modal awal periode ditambah laba rugi bersih pada akhir periode tanpa pajak dikurangi dengan beban privat. Rumus ini hanya berlaku apabila perusahaan itu tidak dikenakan pajak. Atau rumus berikutnya, yakni modal akhir periode sama dengan modal awal periode ditambah laba rugi di akhir periode setelah dikenakan pajak dikurangi dengan beban privat. Di sini Bapak akan sampaikan rumus yang ini berlaku apabila perusahaan tersebut dikenakan pajak. Di sini sudah ada tandanya ya. Nah, di sini juga ada tandanya yang tidak kena pajak. Sebagai bahan review kita terhadap pembelajaran yang masa lalu, yaitu tentang tentang laporan rugi laba dan sebelumnya laporan persamaan dasar akuntansi yang ada hubungannya dengan laporan perubahan modal, perlu kita ketahui bagaimanakah format daripada pembuatan laporan perubahan modal atau disebut dengan laporan ekuitas. Lihatlah yang di bawah ini. Nah, oke, untuk memperdalam tentang laporan perubahan modal, maka perlu kita mengetahui yang ada hubungannya dengan laporan perubahan modal tersebut. Apa-apa aja itu yang ada hubungannya yang sudah Bapak sampaikan di slide sebelumnya, yakni laporan persamaan dasar akuntansi dan laporan rugi laba. Kita sudah tahu sebelum-sebelumnya apa itu rumus laporan persamaan dasar akuntansi.
Rumus persamaan dasar akuntansi yakni aset ditambah beban atau biaya sama dengan liabilities atau disebut dengan kewajiban atau disebut dengan utang usaha ditambah dengan penghasilan atau disebut dengan pendapatan ditambah dengan kapital atau disebut dengan modal. Perlu kita garis bawahi bahwasanya di persamaan dasar akuntansi itu anak-anak sudah mengetahui bahwasanya aset plus beban biaya disebut kategori daripada aktiva atau bagian daripada debit. Sementara liabilities, penghasilan, dan modal disebut bagian daripada pasiva atau bagian daripada kredit. Kemudian pembelajaran yang baru kemarin kita sudah membahasnya, yaitu tentang laporan rugi laba. Laporan rugi laba pada perusahaan jasa dapat dirumuskan dua bagian. Yang tadi Bapak sempat sampaikan di slide sebelumnya, yakni perhitungan rugi laba bersih tanpa pajak. Silakan melihat ya, Nak ya. Kemudian perhitungan laba rugi bersih setelah pajak. Perlu anak-anak ketahui pada pembelajaran sebelumnya banyak anak-anak belum mengetahui tadi menyangkut beban prive. Beban prive itu diartikan sebagai pengambilan dana untuk kepentingan pribadi oleh pemilik usaha. Kita langsung aja dalam bentuk soal menyangkut materi kita pada hari ini. Di sini Bapak sampaikan tentang soal transaksi yang terjadi pada usaha salon akuntansi milik Nyonya Ayu. Nah, perhatikan anak-anak, di sini transaksi-transaksi yang terjadi itu dikategorikan di bulan Januari tahun 2007 dari awal sampai dengan akhir Januari 2007. Perhatikan Nak ya, di sini tanggal-tanggalnya tanggal 3, 4, 5, 7 tidak beraturan. Yang jelasnya sampai dengan akhir bulan. Nah, perhatikan kita mulai start dari tanggal awal. Nah, perhatikan dulu ya Nak ya. Untuk mempelajari persamaan, untuk mempelajari tentang laporan perubahan modal, tadi sudah Bapak sampaikan, itu jelas ada hubungannya dari laporan persamaan dasar akuntansi dan laporan rugi laba. Kita mula-mula harus membuat laporan persamaan dasar akuntansi. Untuk mempelajari, untuk memasukkan setiap transaksi-transaksi tersebut yang ada dari tanggal 3, 4, 5 sampai seterusnya sampai tanggal 31, itu haruslah kita memahami arti atau bahasa daripada transaksi tersebut yang kemudian akan dipindahkan ke akun manakah. Tadi sudah Bapak sampaikan rumus persamaan dasar akuntansi itu adalah di kubu debit atau disebut dengan aktiva, itu merupakan aset tambah beban, kemudian sama dengan di kubu pasiva atau kredit, utang usaha tambah modal tambah pendapatan. Namun di dalam bahasa akuntansi ini Bapak akan sampaikan bahwasanya pendapatan itu berpengaruh pada modal, bukan hanya saja berpengaruh pada piutang usaha dan berpengaruh pada kas. Intinya pendapatan selalu berpengaruh pada satu, kas, kedua, akun piutang usaha,
ketiga, akun modal, udah. Keempat, akun pendapatan. Nah, jadi di sini Bapak akan sampaikan hal-hal berikut setiap transaksi-transaksi yang terjadi pada salon akuntansi. Mari kita bersama-sama membacanya dan menafsirkannya, menerjemahkannya ke dalam bahasa akuntansi dalam bentuk akun-akun yang akan terjadi baik di debit maupun di kredit. Seperti tanggal 3, Nyonya Ayu menyetor uang tunai 1 juta sebagai investasi pertamanya atau modal awalnya di salon akuntansi. Di sini kita sudah memahami bahwasanya si Ayu itu sebagai pemilik usaha, dia menanamkan modalnya. Otomatis masuklah dia ke dalam kas untuk usahanya. Berarti kasnya bertambah. Nah, kas itu merupakan akun. Yang terjadi itu adalah akun kas. Jadi di kasnya bertambah 1 juta. Itu merupakan bagian daripada debit. Kemudian yang di kredit, apa pengaruhnya? Ya, di kredit sudah jelas berpengaruh pada modal. Modalnya adalah sebesar 1 juta yang akan ditempatkan di bagian kredit atau disebut dengan pasifah. Nah, begitu juga tanggal 4 si Nyonya Ayu membeli secara tunai peralatan salon seharga 300.000. Nah, peralatan ini merupakan aset usaha Nyonya Ayu. Jadi dia membeli peralatan secara tunai, otomatis seharga itu dia akan keluarkan dana dari kas. Otomatis kasnya yang berkurang dari 1 juta, yang otomatis dananya yang pertama 1 juta itu akan berkurang, dikurangi oleh 300.000 kasnya. Kemudian di peralatannya akan bertambah. Peralatan merupakan akun daripada aset. Nah, jadi harta dia bertambah, yaitu peralatan sebesar 300.000. Namun di kubu kredit tidak ada perubahan sama sekali karena transaksi ini terjadi hanya mempengaruhi daripada di kubu kredit atau aktiva, yakni kas terhadap peralatan. Begitu juga tanggal 5. Ternyata Nyonya Ayu itu bukan memiliki tempat, namun dia menyewa tempat. Otomatis di sini Nyonya Ayu harus mengeluarkan dana untuk membayar sewa usahanya, yaitu kamar, yaitu untuk bulan Januari sebesar 100.000. Dari mana itu dia membayar sewanya kepada pemilik kamar? Yaitu dari kasnya. Otomatis kasnya yang pertama mula-mula 1 juta berkurang 300.000, berkurang lagi di kasnya itu sebesar 100.000. Jadi apa yang terjadi di kredit? Di kredit sudah jelas yang terjadi adalah modalnya berkurang sebesar 100.000. Modal itu merupakan akun dalam istilah akuntansi. Kemudian tanggal 7 si Ayu membeli kredit dari toko Makmur peralatan salon seharga 500.000 dan perlengkapan atau supplies, ya. Peralatan salon 500.000 dan perlengkapan sebesar 200.000. Namun dia membeli keduanya ini itu hanyalah kredit. Otomatis akun apa yang terjadi dalam pembukuan atau laporan daripada salon akuntansi, laporan persamaan dasar akuntansinya, ya. Di sini kita akan menyampaikan bahwasanya untuk tanggal 7 ini sudah jelas akun yang terjadi itu yakni peralatannya bertambah, yang mulanya peralatannya adalah sebesar
300.000 bertambahlah peralatannya 500.000. Otomatis peralatannya untuk sementara sebesar 800.000. Nah, jadi peralatan ini juga merupakan bagian daripada aset. Juga merupakan bagian daripada aset yang ditempatkan di bagian aktiva atau debit. Begitu juga perlengkapan. Perlengkapan juga merupakan bagian daripada aset. Nah, jadi perlengkapannya tambah sebesar 200.000. Perlengkapan ini merupakan bagian daripada akun yang terjadi pada aset usaha salon akuntansi. Namun yang kedua barang yang dibeli ini, yakni peralatan dan perlengkapan secara kredit, jelas berpengaruh pada kubu kredit atau kubu pasifa. Apa pengaruhnya? Akun apa yang berpengaruh? Ya jelas, dia kan membeli secara kredit, berarti si Nyonya Ayu berutang. Nah, berarti terjadilah yang namanya akun utang usaha sebesar 700.000 yang merupakan akumulatif daripada 500.000 ditambah dengan 200.000. Oke, anak-anak, untuk selanjutnya dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 31, coba dulu kepada anak-anak untuk melakukan banyak latihan. Untuk kelanjutannya, daripada slide sebelumnya, Bapak langsung aja menjawab daripada soal slide tersebut yang sudah Bapak uraikan langsung di depan anak-anak. Ya, di sini di dalam soal tersebut dari berbagai transaksi kita tetapkan 7 akun, yaitu akun kas, peralatan, perlengkapan, piutang, utang dagang, utang wesel, dan modal. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu akun pendapatan. Kenapa akun pendapatan nggak Bapak tempatkan? Karena pendapatan Bapak hubungkan ke modal. Pendapatan selalu berhubungan dengan modal. Nah, jadi modal selain berhubungan dengan pendapatan juga berhubungan dengan kas. Begitu juga modal ini berhubungan dengan biaya atau beban, yaitu seperti transaksi tanggal 5, tanggal 15, tanggal 25, tanggal 30, dan tanggal 31. Namun perlu anak-anak ketahui, khusus bunga wesel, khusus prive Nyonya Ayu itu nanti di laporan rugi laba setelah slide ini tidak masuk dalam perhitungan rugi laba, akan tetapi prive masuk ke dalam perhitungan laporan perubahan modal atau laporan ekuitas. Jadi di sini nak, akun kas, peralatan, perlengkapan, dan piutang. Beban tidak saya masukkan, walaupun rumusnya ada beban, tapi beban itu mempengaruhi terhadap modal. Beban berpengaruh terhadap modal. Jadi selain pada beban tadi yang sudah Bapak utarakan tadi anaknya, yaitu kas, saya ulang lagi, kas, beban, dan pendapatan. Sementara pendapatan berpengaruh pada kas, piutang usaha, dan modal. Oke, nak. Di dalam pembuatan laporan persamaan dasar akuntansi ini perlu Bapak beritahukan total akhirnya, di akhir periode, di akhir bulan, total aktiva harus sama dengan
harus sama dengan total aktivitas seperti yang ada di bawah ini, yaitu 2.817.500 di aktifanya, pasifanya 2.817.500. Jadi untuk selanjutnya apabila anak-anak kurang paham, boleh anak-anak bertanya sama Pak Raid melalui kontak person yang sudah anak-anak ketahui. Jadi setelah slide ini nanti kita langsung masuk ke laporan kelanjutannya, yaitu laporan rugi laba. Mempelajari, membahas, atau menjawab daripada soal slide sebelumnya, kelanjutan daripada jawaban soal laporan persamaan dasar akuntansi, yaitu laporan rugi laba. Laporan rugi laba menurut metode single step yang Bapak tetapkan di sini untuk mempermudah anak-anak dalam menjawabnya atau memahaminya terlebih dahulu. Di sini kita sudah Bapak bahas sebelumnya menyangkut rumus-rumus daripada laporan rugi laba. Jadi Bapak anggap kalian sudah memahaminya. Nah, begitu juga laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ya, sesuai dengan rumus yang di slide sebelumnya sudah Bapak terangkan bahwasanya modal akhir itu adalah modal awal ayu ditambah dengan laba akhir periode, kemudian hasilnya itu dikurangi dengan beban FIFO. Beban FIFO hanya mempengaruhi daripada laporan perubahan modal. Oke anak-anak, sampai di sini dulu materi pembelajaran kita. Selamat siang, selamat beristirahat, tapi jangan lupa sebagai bentuk penguatan kepada anak-anak agar bisa memahaminya, agar bisa lancar mengerjakannya, Bapak akan memberikan tugas berikut slide di bawah ini atau selanjutnya ya, Nak.